akan mempresentasikan kontrak perkuliahan dari studi implementasi kebijakan publik. Studi implementasi kebijakan publik ini berkodekan AN 00507. Sebagai pengampu mata kuliah adalah saya sendiri, dan hari ini adalah pekan pertama semester Gansal 2021-2022. Deskripsi perkuliahan mata kuliah studi implementasi kebijakan publik ini, perkuliahan ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan proses implementasi kebijakan, menganalisis kinerja implementasi kebijakan, dan kemudian faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan kebijakan. Jadi nanti kita kaji melalui suatu kajian teoritis, pemaparan berbasis studi kasus, dan terutama yang baru saja Ibu dapatkan hasil dari program dari Direktorat Pendidikan Tinggi berupa program magang dosen industri. Kebetulan Ibu ditugaskan untuk mendampingi teman-teman di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Daerah untuk bisa bagaimana manajemen perencanaan eksekusi program sebelum diimplementasikan. Itu nanti akan Ibu sampaikan dalam mata kuliah ini. Itu ya. Kemudian tujuan dari perkuliahan ini adalah pertama menyajikan latar belakang permasalahan dalam implementasi kebijakan, aktor pelaksana kebijakan, dan hubungan antar dalam implementasi kebijakan. Kemudian mengidentifikasi model-model implementasi kebijakan, di mana model-model implementasi kebijakan yang ada di teori ini adalah sangat banyak sekali, dan kalian nanti bisa memilih salah satu dari model tersebut untuk bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang sedang update di lapangan, terutama terkait dengan implementasi programnya. Kemudian tujuannya juga mengidentifikasi faktor-faktor kenapa implementasi kebijakan di satu daerah tertentu berhasil dan kenapa di daerah lain tidak berhasil. Bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi ada gap permasalahan. Kenapa gap permasalahan ini muncul? Ada faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan, sementara yang lain ternyata faktor tersebut membuat kegagalan dari implementasi kebijakan. Yang keempat, ini adalah merekomendasi pengumuman kebijakan publik tertentu, ada nanti kaitannya dengan analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik kalian sudah mendapatkan ya? Halo, sudah mendapatkan ya analisis kebijakan publik? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Ini adalah policy brief, ya, policy brief terkait dengan policy brief yang sudah kita pelajari. Dari tujuan dari studi implementasi kebijakan ini dilalui atau dicapai dalam selama 16 kali pertemuan, yakni dipaparkan dalam materi-materi setiap pertemuannya. Dari yang pertama sampai yang ketujuh ini adalah materi sebelum UTS. Ya. Ada kontrak perkuliahan yang hari ini kita lakukan sebagai pembuka pekan pertama di materi atau kajian dari studi implementasi kebijakan publik. Pekan kedua kita berbicara tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Kita mencoba flashback sejenak dari proses kebijakan publik, ada perumusan, ada implementasi, dan ada evaluasi. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah dari perumusan dan implementasinya. Kemudian paradigma implementasi, pekan ketujuh model-model implementasi
kebijakan publik. Materi ya nanti sebelum UAS ini adalah faktor-faktor atau aktor yang implementasi kebijakan publik, kemudian implementasi kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya, ini kenapa Ibu memasukkan ada nilai-nilai Islam, karena core value dari Universitas Muhammadiyah ini bagaimana visi misi adalah berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Karena itu di breakdown dari prodi administrasi publik untuk bisa memasukkan setiap materi perkuliahan itu adalah ada nilai-nilai keislaman. Nah, ini yang akan membedakan prodi administrasi publik ya, di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah dengan universitas-universitas yang lain. Penciri khas. Kemudian nanti pada pertemuan ke-11 sampai ke-15 ini nanti ada presentasi kelompok ya, terkait dengan permasalahan kebijakan publik. Literatur yang Ibu pakai adalah yang pertama dari punyanya Ibu sendiri, ada modul perkuliahan yang sekarang sudah Ibu susun, dan insya Allah nanti 7 Oktober nanti akan ada pelatihan secara khusus terkait dengan modul yang Ibu sudah dapatkan dari pendampingan yang kemarin Ibu lakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terkait dengan manajemen perencanaan eksekusi program. Jadi ini nanti Ibu selipkan di pekan kalau tidak ke-6 ke-7 sebelum UTS. Kemudian ada beberapa literatur yang juga Ibu Ibu ambil dari beberapa literatur yang ada ini. Namun Ibu tidak, sekali lagi ya, ciri dan karakteristik dari apa yang Ibu sampaikan setiap mata kuliah adalah Ibu tidak membatasi literatur yang kalian baca, tidak harus literatur yang Ibu sampaikan. Yang terpenting adalah ada implementasi kebijakan publik. Ya. Jadi kalian baca dari literatur mana saja yang terutama terkait dari adanya teori-teori dari studi implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, assessment atau evaluasi pembelajaran kita. Yang pertama adalah kuliah minimal kehadiran kalian itu harus 75% dan dikonversi dengan nilai 10% dari 100% penilaian yang ada selama 1 semester. Kemudian ujian tengah semester ada 25%, kemudian makalah kelompok 20%, tugas individu ya 15% dan ujian akhir semester. Tugas individu ini ya sebagai kewajiban yang sudah ditetapkan dari Direktorat Akademik, tidak ya, sekali lagi tidak setiap pertemuan, tapi 1 kali pertemuan sebelum UTS dan 1 kali pertemuan sebelum UAS. Ini harus ada tugas yang disubmit di e-learning. Gitu ya. Karena menurut evaluasi kemarin-kemarin itu ya sebetulnya tugas itu dilaksanakan secara setiap tatap muka, akan tetapi ternyata banyak mahasiswa yang merasa keberatan gitu kira-kira ya, karena adanya ini perkuliahan secara daring itu. Ada jaringannya dan macam-macam sehingga diputuskan tetap harus ada tugas individu tapi 1 kali yang diupload di e-learning sebelum UTS dan sebelum UAS. Gitu. Kemudian adalah makalah kelompok. Manajemen perkuliahan sebagai PJMK-nya adalah Ibu sendiri. Kemudian waktunya, ini tadi kelas pagi, waktunya ini kita sepakati waktunya bagaimana ini, Nada sebagai ketua kelas.
Iya Bu, kalau boleh di jam pertama Bu. Soalnya kita juga nggak ada jam pertama di hari Rabu ini. Oh gitu ya. Jadi bisa di jam pertama ya, jam 18.30 ya. Iya Bu. Oke. Kemudian ruangnya di e-learning dan tatap muka secara daring. Kemudian ada bahan ajar, metode kuliah secara daring, diskusi dan makalah. Kemudian ketentuan dari UTS dan UAS seperti biasanya ada apa, soal UTS dan UAS nanti sepertinya dalam bentuk makalah, tapi makalah kelompok dan nanti ada UAS dari makalah yang sudah kalian susun. Ya. Kemudian setiap slide itu pasti ada tugas. Akan tetapi kalau ibu nanti ada pengumuman ini tugas ini harus disubmit di e-learning satu kali itu, maka kalian submit. Kalau tidak, setiap di PPT ini ada tugas tidak perlu dikerjakan. Gitu. Oke, kemudian ada 11 kelompok gitu ya. Kemudian kajiannya adalah khusus tentang implementasi kebijakan. Ya. Yang nanti ya tidak hanya sekedar proposal, tapi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ya, ada bab 1, latar belakang, kemudian kajian landasan teori, kemudian metodenya, metodologi penelitiannya, ada penganalisisan dan pembahasan, dan kemudian penutup, kesimpulan, dan saran. Karena itu, Ibu berharap dari pernyataan-pernyataan informan yang sekian banyak itu ya, yang terdiri dari beberapa indikator yang sudah kalian kumpulkan, itu menatanya seperti apa sih, sampai nanti membuat sebuah kesimpulan dan membuat sebuah saran. Nah, konsistensi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai nanti bab 5 yang adanya saran itu, nanti menjawab dari rumusan masalah yang ada, yang kalian tulis di bab 1. Ini nanti akan ketahuan apakah penelitian kalian itu memang betul-betul sudah menjawab dari rumusan masalah yang ada. Ketahuan sarannya nanti, loh, permasalahannya seperti ini kok sarannya tidak masuk gitu loh, melenceng jauh. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu, tidak konsisten. Nah, ini nanti akan kita bahas penuhnya di studi implementasi kebijakan publik. Nah, Ibu harap ya, harapan Ibu sepenuhnya ya, ketika nanti studi implementasi sudah selesai, kalian nanti bisa melanjutkan ya, bagaimana menulis hasil, membuat proposal sampai menulis hasil penelitian kalian. Nah, kemudian nanti beda lagi di studi seminar isu-isu pelayanan publik nanti akan beda lagi. Kita sudah komitmen sama Bu Lailu gitu ya, bahwa untuk studi isu-isu seminar isu-isu pelayanan publik tidak hanya terkait dengan pelayanan publik saja, tapi semua topik, semua judul bisa nanti diajukan di seminar isu-isu pelayanan publik. Ya, jadi tidak hanya pelayanan publik saja. Karena outputnya nanti adalah proposal penelitian. Jadi kami berharap dengan penuh ya bahwa kalian nanti lulus 3,5 tahun atau maksimalnya itu 4 tahun. Nah, di seminar isu-isu pelayanan publik lah nanti kita maksimalkan. Bisa jadi kalau seandainya judul kalian ternyata implementasi kebijakan ya, dan kemudian seminar
isu pelayanan publiknya juga mengambil judul implementasi kebijakan yang sudah kalian bawa, ini akan lebih tepat lagi sudah. Istilahnya bisa lebih cepat lagi, shortcut gitu kira-kira ya. Ada jalan shortcut untuk lebih cepat bisa ujian sempro. Harapan kami para dosen ya seperti itu adanya, bahwa kami tidak akan mempersulit, tapi kami melayani kalian, mensupport kalian untuk lebih cepat lulusnya. Namun tetap sesuai standar penulisan karya ilmiah. Jadi kalau cepat lulus kemudian standarnya dikurangi ya jangan. Nanti pasti kita dianggap gampang gitu ya oleh customer kita. Oh enak kok, gampangan, hanya begini saja sudah bisa lulus. Kita jaga tetap itu kualitas dari kualitasnya, karena saya diskusi juga dengan Bu Lailul juga, Bu Lailul, saya ini mendapatkan skripsi seperti ini loh. Waduh Bu, kalau untuk mahasiswa kita dipakai standar itu kayaknya. Jadi sesimpel itu judul, tapi di breakdown ketika mahasiswa ini kreatif gitu ya, bisa membuat sebuah rumusan masalah yang beragam, yang nanti bisa mengakomodir ketika nanti kalian membuat jurnal itu tidak harus dari judul pokoknya, tapi diambil dari rumusan masalah yang ada di penelitian kalian. Nah ini adalah tergantung dari kreativitas kalian untuk bisa menuangkan ide-ide kalian dalam latar belakang masalah. Tentu saja semakin banyak rumusan masalah, semakin banyak gap permasalahan yang harus dideskripsikan dalam latar belakang masalah. Itu sebuah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Ya. Jadi kalau rumusan masalahnya banyak, berarti gap permasalahannya harus dipaparkan, dijelaskan di LBM juga harus banyak. Tapi kalau rumusan masalahnya, kita membuat rumusan masalah itu hanya 2 saja, maka gap permasalahannya yang harus dipaparkan harus 2. Ya, seperti contohnya implementasi kebijakan program PKH gitu ya. Yang pertama tentunya kalian harus mencari gap permasalahan terkait dengan implementasi kebijakan program PKH. Yang kedua, kalau kalian pengen meneliti terkait bagaimana peran dinas sosial gitu ya terhadap peran dinas sosial dalam implementasi kebijakan. Maka kalian juga harus mendeskripsikan di latar belakang masalah itu terkait dengan gap permasalahan peran dari dinas sosial tersebut. Ini gambarannya adalah seperti itu. Nah, permasalahannya yang ada hari ini, yang sekilas saya baca dari paparan kalian, terutama yang bimbingan saya gitu ya, begitu membicarakan terkait dengan program PKH, saya tidak akan menyebutkan siapa ini, tapi begitu berbicara terkait dengan program PKH, di LBM itu langsung dijujuk terkait program PKH adalah, waduh, ya. Untuk membuat LBM itu tidak serta-merta lokus ya, istilahnya kan lokus ini, lokusnya adalah program PKH, tapi fokusnya adalah implementasi programnya atau implementasi kebijakan. Jadi dalam satu judul itu ada lokusnya, ada fokusnya. Lokus ya program PKH yang harus disampaikan itu memang harus dijabarkan apa gap permasalahan program PKH. Oh ternyata kurang tepat sasaran. Ini permasalahannya. Kemudian kenapa kurang tepat sasaran ini? Oh ternyata sumber dayanya kurang. Nah ini sudah permasalahan implementasi kebijakan. Sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak bisa dipahami. Ya, dana yang dipakai untuk sosialisasi kurang. Ini sudah masuk dalam gap permasalahan implementasi kebijakan. Nah, ini fokusnya.
fokus permasalahannya. Akan tetapi fokus permasalahan itu tidak serta-merta langsung bisa dijabarkan di LBM sebelum permasalahan lokus harus juga disampaikan. Ya, permasalahan lokusnya apa tadi? Bahwa program PKH belum tepat sasaran. Datanya harus ada. Belum tepat sasarannya artinya apa? Jumlah orang miskin di desa A itu adalah 50. Tapi yang dapat cuma 40. Berarti ada yang belum dapat. Ya, ini adalah permasalahan yang harus disampaikan di LBM dan harus ada datanya, data empirisnya. Nah, kenapa itu terjadi? Baru kita masuk pada permasalahan fokusnya terkait dengan implementasi. Nah, kalau terkait dengan masalah fokus itu kita harus memilih satu teori. Teori apa? Teori implementasi dari siapa yang nanti akan kita jadikan sebagai analisis di pembahasan. Dari Edward, Bu. Oh, kalau dari Edward itu ada 5 indikatornya. Ada komunikasi, ada 4. Ada komunikasi, ada sumber daya, kemudian ada disposisi, dan ada struktur birokrasi. Minimal permasalahan dari implementasi ini harus kalian jabarkan 2 dari indikator yang ada. Permasalahan komunikasi dan permasalahan sumber daya. Minimal harus dijabarkan itu di LBM. Nah, Bu, kalau seandainya saya tidak dapat data empiris berupa tabel-tabel, bagaimana, Bu? Nggak usah takut. Kalian bisa observasi di lapangan dan kemudian menanyai dari pihak yang berwenang dalam implementasi kebijakan tersebut. Siapa itu? Adalah aparatur desa. Ya, adalah dinas yang menangani terkait dengan program tersebut. Kalian bisa wawancara. Dan hasil wawancara itulah yang nanti kalian bisa paparkan di latar belakang masalah berdasarkan observasi awal yang dilakukan bahwa dikatakan oleh informan, ya biasanya tidak perlu disebut namanya, ya, di informan tanggal berapa dikatakan bahwa implementasi ini kurang berhasil karena memang sumber dayanya kurang. Secara kuantitas sumber daya sebagai implementator kurang. Sehingga masyarakat tidak sepenuhnya atau tidak semuanya bisa memahami karena sosialisasinya kurang. Ya. Kemudian bisa jadi secara kualitasnya. Kualitas SDM-nya kurang. Loh, kenapa kualitasnya? Menurut informasi bahwa orang yang mensosialisasikan ini adalah pendidikannya sebatas tingkat sekolah dasar. Ya. Karena itu komunikasinya kurang berjalan dengan baik. Pesan yang disampaikan tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu nanti akan kalian jabarkan di LBM, ya. Sekali lagi membuat LBM itu harus runtut, harus sistematis, antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya harus ada keterkaitan satu sama lain. Ya. Kalau seandainya satu paragraf pertama kemudian paragraf kedua tidak ada keterkaitan, itu berarti ngawur. Melencongnya terlalu jauh. Ya. Oke, tuh. Dan kalau kalian masih kesulitan juga untuk membuat deskripsi dari latar belakang masalah, coba kalian googling ya dari topik permasalahan yang sedang kalian angkat untuk jadikan judul, kemudian di belakangnya dikasih PDF. Ingat ya, di belakangnya kasih PDF, kemudian cari yang skripsi, jangan cari yang artikel. Ya, cari yang skripsi. Baca, ya, download 3 sampai 4 gitu ya, skripsi. Download semuanya. Jangan baca dari bab 1 sampai bab 5, jangan. Baca hanya bab 1 saja, fokus hanya bab 1.
Apa yang harus kalian pahami di situ? Mekanisme yang disampaikan dari paragraf per paragraf itu kalian catat. Paragraf pertama ini kira-kira membicarakan tentang apa? Paragraf kedua membicarakan tentang apa? Sampai nanti kalian menemukan gap permasalahan terkait lokusnya dulu. Lokusnya dulu. Ya. Kemudian kalau sudah kalian temukan lokusnya, kalian centang. Ya, ini permasalahan saya. Di belakang itu, di bawahnya permasalahan lokus itu, pasti si penulis ini akan berbicara tidak jauh dari permasalahan yang ada. Biasanya data-data. Nah, data-data ini ya pasti nanti ada kecenderungan, kekurangan, rendah gitu ya, dipicu oleh keterkaitan permasalahan yang fokusnya. Ya, itu paket sudah standar seperti itu ya. Dari Ibu S1, S2, S3 standarnya seperti itu. Mekanisme penulisannya itu. Jadi nanti bisa runtut. Orang membaca itu smooth sekali. Ya, enak sekali, gelendeng sekali. Walaupun sampai LBM sampai 12 halaman, 13 halaman, sampai 15 halaman itu tidak terasa. Dan kalian mengetiknya juga tidak terasa karena enjoy sekali kalian memaparkan kayak bercerita. Seperti itu ya. Apalagi kalau didukung dengan data. Ya, dan data di LBM berupa tabel itu katanya Pak Hendra harga mati itu Bu sudah. Iya, betul. Harus ada itu. Rasanya tidak kuat sebuah permasalahan itu kalau tidak didukung dengan data empiris. Katanya Pak Hendra, sebagaimana yang Ibu bilang, lalu namanya pemerkosaan penelitian, Bu, kalau tidak ada datanya. Wah, benar sekali, Le, Pak bilang gitu. Ya, harus ada itu. Kecuali nanti kalau di fokusnya, permasalahan fokus, ternyata kalian tidak menemukan data, coba observasi di lapangan. Berdasarkan wawancara observasi dari informan. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Dan ini tidak hanya terkait dengan tema atau judul implementasi kebijakan publik saja, nyaris semuanya. Strategi, pengembangan kapasitas, inovasi, ya kayak punyanya siapa kemarin itu Eka Alfanjari itu adalah saya tantang dia untuk mencoba untuk mengkaji terkait pengembangan kapasitas. Bu Ilul sangat apresiat sekali karena belum ada mahasiswa administrasi publik yang meneliti terkait dengan pengembangan kapasitas. Kemudian saya tantang lagi bimbingan saya terkait dengan pentahelik. Dan alhamdulillah ini sudah turun lapangan terkait dengan pendekatan pentahelik. Ya, tapi bimbingan saya yang semester ini yang 2018 saya tantang itu. Coba kalian ada nggak yang tertarik dengan topik profesionalisme kerja yang sekarang lagi banyak diperbincangkan di dunia birokrasi? Update sekali, nggak ada yang mau. Saya. Coba kalian kalau ada yang mau, silakan. Profesionalisme kerja. Itu adalah topik terbaru, terutama di manajemen sumber daya manusia sektor publik. Bu, saya takut Bu, karena profesional kerja ini biasanya pakai kuantitatif. Siapa bilang? Kualitatif bisa kok. Sangat bisa itu kualitatif. Itu ya. Jadi nanti kalian harus tidak hanya bab 1, bab 2, bab 3, tapi sampai bab 5. Gitu ya. Dan tentu saja saya yakin yang namanya meskipun rambut sama hitamnya, jilbab sama hitamnya karena isinya berbeda-beda, tentu saja Ibu akan memahami bagaimana kapasitas kalian. Dan yang saya ceritakan ini ya, bimbingan Ibu kemarin itu ada yang mendapat apresiasi, ya nyaris dapat apresiasi dari Bu Ilul dan Bu Ilmi ya terutama. Tapi ada satu mahasiswa yang di kelas itu tidak pernah sama sekali komentar. Saya juga tidak tahu ya, tapi saya kayaknya anak ini pendiam gitu ya. Tapi ternyata
dia itu mengajukan judul, coba Mbak jangan ini. Bukan Ibu meragukan, tapi Ibu pancing saja. Coba Mbak jangan, apa loh Bu, yang biasa-biasa saja, tapi kamu nanti bisa optimal. Ya Bu, kalau gitu saya partisipasi. Oke, partisipasi. Tentang apa? Partisipasi pembangunan infrastruktur di satu desa. Oke, baik. Saya kasih tantangan, kemudian saya berharap yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa di tanganmu atas izin Allah. Bisa nggak Bu? Bisa, cobalah bisa. Akhirnya memang kalau bimbingan dia pendiam sekali dan selalu minta yang di akhir. Akhirnya saya motivasi, kamu sebetulnya bisa loh, tapi dengan japri. Kamu bisa, kamu bisa, cobalah bisa. Akhirnya dia sampai pada tiba-tiba itu menyalip, kemudian dia ujian proposal duluan. Oke, alhamdulillah. Oh, yang kedua. Ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya artinya apa yang saya sampaikan itu didengarkan gitu. Begitu dia turun lapangan, sangat sederhana sekali jadinya itu. Cek Mbak, kok ini tok Mbak ya? Loh Bu, gimana saya sudah menurunkan indikator-indikator, tapi nggak begini Mbak. Masalahnya kamu partisipasi itu kamu cross-check-kan dengan perencanaan pembangunan, proses pembangunan. Sementara pembangunan di desa itu ada perencanaan loh. Saya bilang gitu. Ada bagaimana RPJMDes itu ada. Siklus RPJMDes itu harus kalian paparkan dulu. Loh Bu, banyak Bu. Lah, kan itu konsekuensinya. Saya nggak mampu. Mampu. Siapa bilang kamu Mbak mampu? Akhirnya satu hari dia nggak konsultasi sama sekali dan dia bilang nggak mampu. Oke, kalau kamu tidak mampu, Ibu tidak bertanggung jawab loh ketika nanti kamu nanti di ujian, kamu nanti diserang oleh dosen penguji. Gimana? Ibu harus membela yang bagian mana ini? Karena Ibu sudah sarankan bahwa partisipasi itu tidak hanya sekedar partisipasi mengajukan ide, tapi ide di setiap RPJMDes itu harus hadir di situ. Pertama, musyawarah dusun sampai dengan RPJMDes tingkat BPD. Di mana posisi masyarakatnya itu? Harus kalian jabarkan. Sedetail itu, Bu. Iya, sedetail itu. Akhirnya dia berani mencoba. Dipikir-pikir gitu ya. Dipikir-pikir. Baiklah Bu, akan saya coba. Dicoba, bimbingan lagi. Coba seperti ini. Ini dipoles seperti ini, Mbak. Dipoles seperti ini. Akhirnya, awalnya dia betul-betul di tengah-tengah itu nangis. Nangis sekali. Wes toh, ini adalah kesempatan. Tunggu nanti bagaimana tangis ini menjadi senyumanmu. Bisa tak Bu? Bisa. Dia coba, akhirnya dia bisa. Bu Ilul itu speechless. Apa yang dikatakan Bu Ilul? Saya tidak akan berbicara tentang konten. Saya akan berbicara, kira-kira habis ini kamu kerja di mana? Apa harapan kamu? Bu Ilmi sama Bu Ilmi sama sekali tidak menyinggung konten dari skripsinya karena sudah speechless. Kemudian yang ditanyakan itu, kamu mau bantu nanti di sini begitu. Ujian tidak sampai 20 menit, selesai, nangis dia. Nangis dia. Langsung dia telepon saya, ya sudah, itu adalah kerja keras kamu, bukan Ibu. Tapi kamulah adalah orang terpilih yang diamanai Allah untuk bisa membawa masalah yang sederhana itu menjadi luar biasa. Ibu sebagai fasilitas saja. Barangkali Ibu nanti tidak bisa di orang lain seperti ini. Karena bukan Ibu sebetulnya. Karena diri kamu sendiri. Karena itu sekali lagi jangan sombong, saya bilang gitu. Jangan sombong dengan keberadaan. Baik Bu, akan saya ingat itu. Lulus dia. Ya, saya berharap kalian nanti juga demikian. Jadi tidak, artinya ukurlah kapasitas kalian. Kalau kapasitas kalian memang mampu untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang agak unik gitu ya, agak menarik,
Ibu support sekali, Ibu dukung sekali. Siapapun dari kalian. Even kalian bukan bimbingan Ibu. Ya, tapi Bu, kalau kayaknya saya ini seperti ini. Coba gali. Di mana kelebihan kamu untuk memahami permasalahan tersebut? Ya. Terutama di LBM-nya. Kalau kalian memahami LBM dengan istilahnya dengan jiwa, dengan rasa gitu ya, insya Allah nanti kalian di bab 2, bab 3, bab 3, bab 4, bab 5, bahkan itu enak sekali. Itu sudah apa ya, menjadi ciri khas. Tapi begitu ujian proposal, LBM-nya amburadul, kamu nggak paham ya Mbak ya. Iya Bu, saya ini nggak paham, kelihatan. Karena kamu belum mampu untuk menyajikan gap permasalahan di lokus dan di fokusnya. Ya, meskipun bukan bimbingan Ibu, akhirnya karena Ibu yang menguji, bimbingan dengan Ibu sampai proposal itu jadi. Oh, begini ya Bu. Iya ya, ini kamu, saya pikir kamu ini mampu sebetulnya. Mampu. Ayo coba, sampai 3 kali, 4 kali, ya bimbingan dengan Ibu, berhasil dia mampu menguasai itu. Menguasai permasalahan itu. Ya, saya berharap kalian nanti semuanya juga bisa memberikan ruh di karya tulis ilmiah kalian yang berupa skripsi itu. Biarkan nanti yang bercerita kepada adik-adik kalian, meskipun kalian nanti sudah menjabat dari ini jadi itu ya, di posisi yang sangat bermartabat gitu ya, di satu organisasi ternama gitu ya. Paling tidak kalian meninggalkan sebuah sejarah dengan tinta emas dalam bentuk karya tulis ilmiah yang namanya skripsi yang bercerita di perpustakaan kampus tercinta kita di Universitas Muhammadiyah. Meskipun itu hanya tulisan kalian, tapi kalian bercerita di situ. Dengan runtutnya, membimbing banyak pembaca untuk seperti ini loh, membuat sebuah permasalahan. Kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan untuk memotivasi kalian bahwa skripsi bukan akhir gitu ya. Suntuk Bu, saya Bu dengan skripsi ini. Saya ini suntuk. Bukan, ada banyak jalan. Ya, terutama nanti ya, coba diperhatikan ini ya, tolong nanti di tugas studi implementasi ini diuji plagiasi. Ya, diuji plagiasi. Supaya apa? Supaya melatih kalian untuk nanti terbiasa dengan uji plagiasi. Gampang sekali caranya untuk kita terbebas dari yang namanya plagiasi. Seperti apa contohnya? Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di perkuliahan-perkuliahan yang lalu ya. Bacalah ya dari satu paragraf itu kira-kira berulang kali baca. Kemudian tuangkan dengan narasi yang berbeda. Ya, kontennya sama, tapi secara kalimat akan berbeda. Itu sudah terbebas dari plagiasi. Mudah.